Buntut gaduh kebijakan larangan pengecer untuk menjual gas LPG 3 kg, Presiden Prabowo turun tangan dan meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membolehkan kembali pengecer untuk menjual gas bersubsidi tersebut. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Ujang Komarudin, dan Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Sugeng Suparwoto. Selamat malam Pak Sugeng, Kang Ujang. Ya, selamat malam Zilvia. Pak Sylvia, Pak Sugeng. Pak Ujang. Waalaikumsalam Pak Ujang. Baik, Pak Sugeng, bagaimana Komisi 12 menilai dinamika yang terjadi hari ini khususnya ketika akhirnya Presiden Prabowo Subianto sendiri yang kemudian memberlakukan kembali penjualan gas LPG 3 kg di tingkat pengecer, padahal kebijakan dari Menteri ESDM yang melarang penjualan di pengecer baru berlaku 1 Februari. Ya, sejujurnya kami semua di Komisi 12 terkejut dengan kebijakan Menteri SDM yang memotong salah satu mata rantai yang paling strategis, yakni di ujung pengecer ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita mekanisme prosesnya dari Pertamina LPG 3 kg ini ditebus oleh agen, dari agen kepada pangkalan. Pangkalan itu letaknya ada tingkat kecamatan dan selanjutnya oleh para pengecer di desa, kelurahan dan selanjutnya. Memang kita tahu bahwa ini maksudnya baik. Satu, untuk memastikan bahwa pengecer ini di tingkat pengecer harga tidak liar. Pertama, kedua juga sasaran tepat karena ini barang subsidi harus sampai kepada yang berhak, yakni masyarakat yang tidak mampu dan juga UMKM. Itu maksudnya demikian. Baik, tetapi pelaksanaan ini terasa tiba-tiba karena menyangkut mekanisme yang besar ini cakupannya tanpa didahului dengan exercise atau uji coba sedemikian rupa, sehingga ya itulah menimbulkan kegaduhan karena lantas yang mata rantai terakhir itu yang secara resmi adalah di tingkat pangkalan. Bayangkan pangkalan itu ada di tingkat kecamatan, maka desa-desa yang jauh-jauh itu lantas kesulitan sudah barang itu mendapatkan LPG 3 kg. Memang begini, kita yang mau kejar sampai ujung adalah tingkat ketepat sasaran ya. Karena ingat ini barang subsidi. Dari hasil studi berbagai lembaga studi ekonomi, LPM, UI dan juga Indef misalnya, bahkan Biro Pusat Statistik mengindikasi bahwa ketepat sasaran itu hanya kurang lebih 40% saja. 60%-nya itu barang subsidi ini jatuh ke tangan yang tidak berhak. Padahal subsidi LPG di APBN 2025 itu cukup besar, yakni 87 triliun. Di tengah-tengah subsidi energi secara keseluruhan yang terdiri dari listrik dan juga BBM, ada solar dan minyak tanah, itu totalnya 203 triliun. Nah, ini besar sekali. Di saat-saat seperti hari-hari ini, kita semuanya mengetatkan ikat pinggang, katakanlah, tapi ada diindikasi bahwa ini tidak tepat sasaran. Sebetulnya tujuannya itu hanya saja tidak melalui mekanisme atau proses yang proven atau prudent bahkan sekaligus, sehingga terjadilah apa disebut dengan panic buying ya, bahwa lantas terjadi seolah-olah langka di pasar LPG 3 kg. Tidak langka sebetulnya karena volume tetap, teman mekanisme pendistribusiannya lantas dipotong, yakni pengecer. Berarti Pak Sugeng benar ya, sama sekali tidak ada konsultasi atau komunikasi terlebih dahulu Menteri ESDM ke Komisi 12 DPR sebelum mengeluarkan kebijakan melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg? Tidak ada sama sekali? Sejujurnya tidak ada sama sekali. Sejujurnya tidak ada sama sekali. Memang beberapa waktu lalu kan kita sempat reses dan minggu lalu kita sudah mulai masuk. Bahkan kemarin ketika kita rapat kerja dengan Menteri SDM, ini menjadi pertanyaan kami semuanya bahwa tiba-tiba ada mata rantai yang dipotong dengan sangat mendadak, katakanlah demikian, tanpa melalui mekanisme proses yang baik, sosialisasi yang tuntas, dan harus ada mekanisme-mekanisme yang seyogianya adalah dilakukan terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan kegaduhan yang luar biasa gitulah. Nah, sekarang ada solusi bahwa dihidupkan kembali pengecer itu dalam status sebagai sub dari sub penyalur ya, agen. pangkalan. Oke, baik. Iya. Oke, Pak Istilahnya Sugeng. sub.
Dan nanti Saya pindah dulu ya. diharapkan data-data siapa yang mendapatkan LPG 3 kg subpangkalan ya tadi maksudnya, itu Ya. adalah harus proven data. Kenapa? Sekali lagi ini barang subsidi harus jatuh kepada orang-orang yang berhak. Kenapa? Oke, baik. Kebocoran luar biasa besar di LPG 3 kg ini. Karena memang Ya. ada disparitas harga antara LPG yang disubsidi dengan LPG yang tidak disubsidi. Kurang lebih selisih harganya hampir 10.200-an. Baik, berarti Pak Sugeng dari Anda kan menangkap bahwa sebetulnya tujuan atau spirit diberlakukannya kebijakan ini baik, tapi Ya. implementasinya yang terburu-buru tanpa mekanisme yang jelas sehingga akhirnya menimbulkan kegaduhan. Dan kegaduhan Betul ini sekali. akhirnya Pak Sugeng dan juga Kang Ya. Ujang sampai harus Presiden Prabowo yang turun tangan. Tadi Kang Ujang kita Ya. sudah melihat Presiden Prabowo memanggil Menteri Bahlil Lahadalia ke istana. Kang Ujang, apakah Ya. di situ ada evaluasi yang diberikan Presiden Prabowo kepada Menteri ESDM? Ya, kalau soal evaluasi kebijakan ya tentu selalu ada ya. Siapapun menterinya, apapun programnya, apapun kebijakannya selalu dievaluasi setiap hari. Bahkan MBG pun kan setiap hari juga dievaluasi. Terkait dengan pemanggilan Pak Bahlil itu menjadi kewenangan dari Bapak Presiden yang ingin mendiskusikan banyak hal ya, termasuk memanggil Pak Yusuf Kalla. Oleh karena itu kami menginginkan ada perbaikan tata kelola ya dalam proses pendistribusian gas LPG 3 kg tersebut agar memang tadi yang disampaikan oleh Pak Sugeng tepat sasaran, lalu harganya juga dikontrol oleh pemerintah, lalu juga barangnya isinya juga tidak dimainkan gitu. Kadang-kadang kan di tengah-tengah masyarakat isinya itu dioplos lalu juga dipindahkan dan lain sebagainya. Ini kan menjadi sebuah hal-hal yang perlu dievaluasi. Nah, dalam konteks kejadian-kejadian dari tanggal 1 hingga tanggal 3 di tengah-tengah masyarakat di lapangan adalah itu bagian daripada proses implementasi kebijakan yang dianggap ya ada bolong-bolong, ada kekurangan-kekurangan yang itu tadi sudah dinilai langsung oleh Bapak Sugeng. Nah, kami pemerintah, Pak Presiden sudah berbuat dengan tepat langkah gercep ya, memastikan rakyat kembali mendapatkan haknya, yaitu Pak Bahlil mencabut agar betul-betul masyarakat yang memiliki hak eceran itu betul-betul bisa mendistribusikan dengan normal. Kita sudah menyaksikan bagaimana Pak Presiden keberpihakannya sangat jelas, memastikan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kesulitan masyarakat selalu diperhatikan oleh Pak Presiden. Kita tahu dan kita paham, kami semua pemerintah ingin bekerja dengan baik. Pak Presiden ingin memastikan rakyat Indonesia semuanya terlayani, khususnya dalam konteks untuk mendapatkan gas LPG 3 kg secara cepat begitu. Baik. Ya. Oke. Nanti kita akan bahas lagi ya Pak Sugeng dan Kang Ujang. Di satu sisi rakyat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan, langkah cepat yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya. Tapi di sisi lain rakyat justru mempertanyakan kenapa kebijakan ini dikeluarkan oleh Menteri ESDM tanpa mempertimbangkan ekses yang akan terjadi di lapangan. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Salahkan siapa-siapa itu adalah kesalahan kami. Kalau itu ada salah, tapi kalau ada kelebihan itu adalah kebenaran pemerintah. Gitu ya. Pak, kata pada Pak Prabowo nggak pernah menyatakan Pertanyaannya udah berkali-kali tuh. Pak, perbantuan untuk IT yang di Subpangkalan itu nanti apa Pak perbantuannya Pak? Perbantuan IT-nya apa Pak? Sebelumnya Pak Bahlil Prabowo mengenai Pak Bahlil untuk perbantuan IT-nya di Baik, kami lanjutkan kembali masih bersama dengan Pak Sugeng dan juga Kang Ujang. Pak Sugeng, tadi Menteri Bahlil sudah minta maaf soal kisru gas LPG, bahkan sampai ada warga yang meninggal. Menteri Bahlil juga mengatakan persoalan gas LPG 3 kg adalah murni kesalahan dirinya dan Kementerian ESDM. Tapi apakah menurut Anda Komisi 12 Istana atau Presiden harus mengevaluasi Kementerian ESDM, khususnya Menteri Bahlil? Ya, ini sekali lagi kalau mengevaluasi menteri adalah hak prerogatif presiden ya, karena menteri adalah pembantu presiden. Bagi kami Komisi 12 sebagai wakil rakyat adalah memastikan bahwa kebijakan ini berlangsung dengan baik, tidak utamanya adalah tidak menyulitkan masyarakat. Terlebih ini menyangkut barang subsidi LPG 3 kg ini memang harus tepat sasaran. Karena apa? Karena ini ditujukan kepada saudara-saudara kita yang tidak punya kemampuan ekonomi sebagaimana yang lain yang mampu, dan juga untuk UMKM. Maka kalau tidak tepat sasaran,
ini memang terjadi kesenjangan-kesenjangan yang ini harus terus-menerus kita upayakan tidak terjadi. Nah, caranya saja yang menurut hemat kita di Komisi 12 ini tidak dilakukan dengan prudent ya dan proven, karena harus melalui exercise tertentu sehingga begitu dilaksanakan berlangsung dengan baik. Intinya adalah barang subsidi itu harus jatuh kepada orang yang by name, by dress jelas bahwa itu adalah kategori orang yang memang berhak membeli LPG 3 kg. Kenapa demikian? 1 kg itu subsidinya kurang lebih hampir Rp11.000. Kenapa? Karena setiap Pertamina itu dari agen menembus ke Pertamina 1 kilonya sekitar Rp4.000, 4.000 sekian. Sedangkan harga 3 kg ditentukan melalui harga eceran tertinggi oleh pemerintah daerah, itu kurang lebih antara 18 sampai 21.000 untuk daerah Pulau Jawa. Sementara di luar Jawa memang ada aspek-aspek dinamik tentang geografi dan sebagainya, sehingga kemungkinan agak lebih mahal. Misalnya demikian. Tetapi intinya adalah harus jatuh kepada orang yang berhak. Inilah concern kami, sehingga tadi mata rantai dari distribusi yang selama ini sampai bawah adalah oleh pengecer. Memang disinilah setelah sampai pengecer ditengarai menjadi barang bebas. Bebas diperjualbelikan secara harga, dan siapa yang menjual pun kadang-kadang di luar kontrol. Inilah maka kembali ini sekaligus kita mengingatkan di forum ini, Indonesia itu negara yang paling lengkap dalam tata kelola birokrasinya. Ada RT, ada RW, ada lurah, ada camat, ada bupati, dan seterusnya. Mestinya harus mampu mengidentifikasi saudara-saudara kita yang berhak mendapatkan atau boleh membeli LPG 3 kg. Yang total subsidi di APBN tahun 2025 ini adalah 87 triliun. Dari subsidi energi total 203 triliun, listrik 90 triliun, dan BBM yang terdiri dari solar dan minyak tanah selebihnya itu. Nah, ini menjadi penting untuk menjadi pengingat kita semuanya bahwa yang berhak beli LPG 3 kg ini adalah saudara-saudara kita yang tidak mampu atau UMKM. Dan itulah aparat desa dan seluruh pemangku kepentingan harus concern terhadap masalah ini. Baik, oke. Kang Ujang, di balik kegaduhan soal LPG 3 kg ini, sebetulnya kan ada masalah komunikasi juga yang dipersoalkan. Bagaimana tidak ada sosialisasi yang lengkap begitu ya, tiba-tiba kebijakan ini dimulai dan langsung masyarakat kesulitan mendapatkan gas LPG. Kemudian kita juga dengar justru dari Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad bahwa pengecer boleh kembali menjual gas LPG 3 kg. Nah, sebetulnya dari PCO adakah langkah komunikasi yang lebih baik lagi antara pemerintah kepada masyarakat supaya persoalan kegaduhan semacam gas LPG 3 kg ini tidak terjadi lagi, Kang Ujang? Ya, memang ada beberapa titik ya terkait dengan kebijakan di Kementerian SDM. Salah satunya terkait dengan persoalan gas LPG ini. Tetapi memang kami tentu ingin berbuat yang terbaik dalam konteks berkomunikasi dengan publik. Tugas kami adalah menjernihkan informasi yang kurang baik, yang yang keruh, sehingga betul-betul informasi yang didapatkan ke publik itu informasi yang objektif dari pemerintah. Nah, terkait dengan persoalan di Kementerian SDM, tentu itu ranahnya Kementerian SDM, kebijakan termasuk program-program yang tadi Pak Bahlil juga mengatakan ya menjadi kebijakan yang menjadi tanggung jawab beliau. Apapun itu bagian daripada ya kebijakan yang tentu ada plus minusnya ya, ada kurang lebihnya, ada baik buruknya, dan dalam konteks sosialisasi ya apa yang disampaikan oleh Kementerian SDM tentu mungkin dalam perspektif kementerian sudah baik, tapi dalam konteks masyarakat banyak yang perlu dievaluasi, banyak yang perlu dikritik. Kami dari VCO tentu tadi ingin menjernihkan sesuatu yang kurang jernih, sesuatu yang kotor, sehingga betul-betul masyarakat mendapatkan informasi yang objektif, seobjektif mungkin. Kami tidak akan menutupi apapun, kami akan bekerja secara baik untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Apa yang menjadi instruksi Bapak Presiden
hari ini gitu bahwa eceran sudah mulai bergerak kembali, menjual kembali tabung gasnya sehingga masyarakat bisa mudah mengakses mendapatkan tabung gas 3 kg, itu menjadi solusi yang luar biasa dari Bapak Presiden. Artinya ini adalah cara-cara bernegara yang mengutamakan kepentingan masyarakat Indonesia, mengutamakan kepentingan publik. Disitulah ada kepedulian dari Bapak Presiden bahwa ada persoalan dalam kebijakan menterinya, ya tentu harus diambil tindakan yang cepat dan tepat sehingga apa yang menjadi kekurangan dari kebijakan-kebijakan para menteri itu bisa diselesaikan dengan baik. Kami percaya bahwa kami dalam konteks apapun, dalam konteks program, kebijakan maupun komunikasi akan bekerja sebaik-baiknya. Begitu Mbak Sylvia. Oke, baik. Solusi cepat, jangka pendek sudah diambil ya Pak Sugeng. Tapi kan kita butuh solusi jangka panjang. Masih ada persoalan bagaimana ketika ini dikembalikan ke pengecer menjadi sub penyalur, alur semua birokrasi, harganya juga harus sesuai dengan yang sudah ditentukan. Bagaimana solusi untuk bisa menjaga semua itu Pak Sugeng? Karena terbukti apa yang diimplementasikan selama ini tidak efektif. Ya, sebetulnya selama ini efektif dalam konteks penyaluran, tidak efektif kepada persoalan ketepat sasarannya. Maka infrastruktur yang sudah terbangun secara alamiah yang berupa pengecer tadi yang sekarang menjadi sub dari yang dikatakan Pak Bahlil menjadi sub pangkalan ya itu. Nah sekarang itu manfaatkan yang sudah secara alamiah semula adalah pengecer tadi. Dengan apa? Dengan dimintakan secara formal siapa yang beli, harganya berapa. Supaya dikontrol betul-betul bahwa LPG 3 kg ini jatuh kepada orang yang berhak. Sekali lagi manfaatkan yang secara alamiah sudah terbentuk. Pengecer itu terbentuk secara alamiah, hanya saja lantas kelemahannya tidak dalam rentang kendali bagaimana bisa mekanisme kontrol bahwa karena apa? Faktanya setelah di pengecer itu jatuh menjadi barang bebas, padahal LPG 3 kg itu bukan barang bebas. Ini adalah barang subsidi yang harus ditujukan kepada orang-orang tertentu. Ini bukan barang bebas sekali lagi. Itulah sebetulnya tinggal kita memberi message kepada jaringan yang terbentuk secara alamiah tadi, yakni adalah pengecer, untuk menyampaikan pendataan yang valid. Inilah perlunya birokrasi ini bekerja secara efektif, yakni adalah orang-orang yang berhak mendapatkan LPG atau membeli LPG itu di tingkat kelurahan siapa. Itulah data dari RT, RW, kelurahan. Saya kira itu nanti pengecerlah yang menjalankan fungsi distribusi selanjutnya dengan tetap menjaga ketepat sasaran, jadi efektif sekaligus efisien. Kenapa? Karena jaringan sudah terbentuk. Lah, lantas mekanisme tabulasinya mungkin nanti dengan mekanisme big data, tinggal memasukkan data ini semuanya by proses, melalui proses yang terus-menerus kita lalui. Bisa kok bangsa ini bisa mengakumulasi data dalam bentuk big data sehingga sekali lagi mendistribusikan melalui mekanisme yang sekarang ada agen, ada pangkalan, ada pengecer, itu menjadi satu kesatuan. Dan karena sudah berjalan sedemikian rupa, sudah efektif, nah bagaimana bahkan efisien, nanti ditinjau dari sisi aspek misalnya di ujungnya itu berapa, melanggar betul dari harga HET atau harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing, dengan mekanismenya mudah kok nanti dikontrol. Nah, data-data yang berhak menerima atau berhak membeli tabung 3 kg itulah yang nanti muncul dari baik RT, RW maupun lurah, yang disitulah pengecerlah menjadi mata rantai distribusi. Saya kira tinggal atau memformalkan atau apalah namanya, tapi yang jelas justru tidak mengganggu mekanisme yang sudah ada. Jadi terima kasih kepada Presiden. Kami tadi di Komisi 12, karena masing-masing kami terdiri dari dapil hampir di seluruh Indonesia, dari Komisi 12 tadi kita cek di masing-masing dapil. Alhamdulillah mulai tenang suasana. Insya Allah besok sudah kembali normal. Semuanya sudah kembali normal karena dengan apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo mengambil Terima kasih.
Ya. Terima kasih Pak Sugeng. Jadi sekali lagi kita mengapresiasi langkah cepat yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo. Tapi kan begini ya Kang Ujang, kita juga ingin supaya para pembantu Presiden dalam mengambil kebijakan itu sudah matang. Jadi tidak perlu ada persoalan-persoalan di lapangan seperti ini dan yang akhirnya harus diselesaikan atau diambil alih oleh Presiden. Nah, bagaimana untuk mencegah itu terjadi Kang Ujang? Ya, tentu tadi sudah kami sampaikan di awal, kebijakan itu tentu inginnya tepat ya, inginnya langsung bagus. Tetapi memang ada insiden-insiden yang di luar dugaan yang terjadi seperti ini. Dan dalam konteks ini ya tentu kita akan evaluasi dengan sebaik-baiknya ke depan bahwa apa yang menjadi kebijakan menteri, apa yang menjadi program para menteri lebih dahulu harus dikonsultasikan dengan Bapak Presiden agar memang betul-betul ketika sudah menjadi kebijakan itu kebijakannya tidak kontroversi, kebijakannya tidak salah arah, tidak salah jalan dan tidak merugikan masyarakat Indonesia. Dan kita tahu bahwa Pak Presiden adalah presiden yang berpihak pada kepentingan publik, pada kepentingan rakyat. Baik. Maka ketika rakyat gelisah, ketika masyarakat susah, responnya sangat cepat, tindakannya sangat cepat dan tepat, sehingga apa yang menjadi masalah langsung selesai, langsung adem, langsung aman, dan mudah-mudahan ke depan terkait dengan penataan, perbaikan soal distribusi gas LPG 3 kg ini dijalankan dengan baik oleh Kementerian ESDM, sehingga Pak Presiden hanya tinggal memantau saja, hanya tinggal mengawasi. Iya, itu yang menjadi harapan kita. Baik, terima kasih kalau begitu Pak Sugeng dan juga Kak Ujang. Mbak Zildi, ini memang Singkat, Pak Sugeng. salah satu yang satu menit mungkin kalau ini adalah salah satu resiko dari kalau subsidi kepada barang, ya. Ini resikonya bisa begini, karena terjadi disparitas harga antara yang disubsidi tidak disubsidi. Ke depan memang sudah waktunya kita subsidi kepada orang atau kepada keluarga, karena pada dasarnya subsidi itu untuk mempertahankan atau bahkan menaikkan daya beli masyarakat atau keluarga. Jadi tidak menurunkan harga barang mestinya, karena timbul disparitas harga yang bisa terjadi apalagi dalam tengah-tengah moral hasad bisa saja menjadi penyimpangan-penyimpangan. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Sugeng dan Kang Ujang. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.